Baiklah, Bu Ais, setelah kami mengikuti pelatihan MTBS kemarin, jadi kami akan melakukan kalakarya kepada Ibu, di mana tentang pemakaian formulir MTBM dan MTBS, kemudian juga ada bagan. Tetapi di sini kita kalakaryakan terlebih dahulu, yaitu tentang pengisian form MTBM dan MTBS. Dia ada 2 buah. Yang pertama yaitu form bayi muda atau manajemen terpadu bayi muda, di mana yaitu dipakai untuk bayi sakit dan sehat, anak bayi usia 0 sampai 2 bulan. Kemudian yang kedua formnya yaitu untuk balita sakit, yang mana untuk umur anak 2 bulan sampai dengan 5 tahun. Dan khusus untuk form ini kita memakai untuk kunjungan balita sakit. Itu bedanya, Bu. Jadi 2 bulan. Iya, untuk bayi muda untuk bayi muda yaitu untuk kunjungan sakit dan sehat. Baiklah, Bu, kita mulai dengan form bayi muda. Bu, jadi kita terlebih dahulu melengkapi identitas, ya. Kita wajib melengkapi identitas, yaitu tanggal kunjungan, NIK, alamat, nama bayi, kemudian jenis kelamin laki atau perempuan itu dilingkari, kemudian nama ibu, kemudian umur itu ada dalam minggu dan hari, kemudian berat badan, panjang badan, lingkar kepala, suhu, kemudian kita menanyakan bayi sakit apa, kemudian ini apakah kunjungan pertama atau kunjungan ulang, itu kita centang. Kemudian jangan lupa kita menentukan kunjungan neonatusnya, itu KM berapa, itu tergantung dari umur bayi datang. Nah, jadi untuk identitas itu wajib kita isi semuanya, Bu. Kemudian kita turun kepada penilaian. Di form penilaian itu kita mengisi yang pertama yaitu memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi berat. Kita melingkari jika ada salah satu tanda-tanda yang dikeluhkan oleh ibu bayi tersebut datang. Itu kita kasih lingkaran, bukan centang. Kita kasih dilingkari, ya, Bu. Contohnya pusar kemerahan. Itu kita lingkari dengan pusar kemerahan. Kemudian jika ada bernanah sedikit, itu kita lingkari, kemudian kita centang yang sedikit. Nah, ya, Bu. Kemudian jangan lupa menghitung nafas dalam 1 menit. Nah, menghitung nafas dalam 1 menit, kita masukkan angkanya. Kemudian kita nilai saturasi oksigen di tangan kanan, kemudian saturasi di tangan kiri. Nah, di sini nanti akan ada terlihat apakah ada perbedaan atau tidak. Kemudian kita klasifikasikan sesuai dengan nanti namanya bagan. Nah, jadi untuk mengisi klasifikasi ini itu kita berpedoman kepada bagan, ya. Baru selanjutnya jika ada ditemukan klasifikasinya, kemudian kita merujuk lagi nanti namanya kolom tindakan atau pengobatan, begitu, Bu. Jadi kita harus isi semuanya. Kemudian kita turun ke bawah, memeriksa apakah dia kuning atau tidak. Itu cara mengisinya sama, kita lingkari apakah bayinya kuning. Kemudian Di yang ada garis bawahnya berarti kita checklist. Kalau ada garis bawah itu kita checklist. Misalkan dia kuningnya di bawah 24 jam, kita centang di bawah 24 jam. Kemudian untuk klasifikasinya kita berpedoman lagi ke bagan. Begitu juga dengan tindakan atau pengobatan. Kita turun ke bawah, apakah bayi mengalami diare atau tidak, Ibu. Kemudian jika jawabannya iya, kita tulis berapa lama. Kita centang dia, kemudian kita tanyakan kepada ibu sudah berapa lama. Kita tulis angka di bagian hari. Kemudian jika tidak, kita centang di tidak, maka kita lanjut ke bawah. Kemudian kalau iya, kita balik sebentar, Bu. Kalau jawabannya ya,
kita tentukan keadaan umum bayi. Jika ditemukan salah satu dari tanda-tanda ini, kita lingkari. Seperti mata cekung, cubitan kulit perut, kembalinya seperti apa. Itu kita lingkari. Itu tergantung dari kondisi anak. Kemudian kita turun ke bawah memeriksa status HIV. Ini kita tanyakan kepada si ibu. Apakah ibu pernah melakukan tes HIV atau tidak? Jika ibu pernah melakukan tes HIV, itu kita centang dia. Kita centang iya, kemudian turun ke bawah hasilnya apa, itu kita centang. Jadi intinya di sini kita membubui centang. Kemudian nanti apa hasilnya kita lanjut ke kolom klasifikasi. Klasifikasi ini kita tetap berpedoman kepada bagan. Begitupun dengan tindakan atau pengobatan. Jadi setelah itu kita turun ke bawah menentukan memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI. Nah ini di sini kita harus menentukan juga status gizi anak di kolom ini. Kemudian pertama sekali kita tanya apakah bayinya diberikan ASI atau tidak. Jadi kita bubui tanda centang juga, apakah dia atau dia tidak. Kemudian kita tanyakan jika dia memberikan ASI, kita tanyakan berapa kali dia memberikan ASI dalam 24 jam. Kemudian kita kasih angka. Jadi kita bubui angka di kolom di garis berapa kali itu. Begitu juga selanjutnya ke bawah, Bu. Apakah kalau pertanyaannya kita centang, kemudian kalau jumlah kita kasih angka. Seperti itu sampai ke bawah. Kemudian jangan lupa ditanyakan kalau bayinya tidak kita rujuk di klasifikasi, kita tidak merujuk di atas. Jadi kita jangan lupa melakukan penilaian tentang cara menyusui, Bu. Nah, tentang cara menyusui oleh ibunya. Tapi kalau dirujuk ya perlu ditanya. Iya, kalau kita rujuk ini tidak kita nilai. Ini tidak kita nilai. Jadi kita lihat di sini apakah posisi bayi saat ibu itu menyusui benar atau tidak. Kita lihat posisinya benar atau salah. Seluruh badannya menyangga atau tidak, kepala dan tubuh bayi lurus atau tidak. Kemudian menghadap ke badannya menghadap ke ibu ke dada atau tidak. Nah seperti itu ke bawahnya, Bu. Jadi kita kasih centang posisinya apakah benar atau tidak. Jadi ini kita mempersilahkan kepada ibunya untuk menyusui anaknya, baru kita bisa menilai. Sambil ibunya menyusui itu kita nilai. Nah, yang kita nilai ya, Bu, baru kita kasih bisa memberikan centang di posisi benar atau posisi salah. Kemudian itu baik perlekatannya ataupun posisinya itu kita nilai ya, Bu. Setelah itu kita tentukan status gizi. Di sini kita menentukan status gizi sesuai dengan berat badan dan umur. Di sini baru kita bisa menentukan nanti. Ini berdasarkan grafik berarti ya? Iya. Ini ada grafik Bu, grafik status gizi nanti ada di bagan grafik status gizi. Kita tinggal melakukan penilaian. Ya. Kemudian jangan lupa adakah bercak putih di mulut. Itu kalau ya atau tidak kita bubui centang. Nah, setelah diisi lengkap, kita jangan lupa mengklasifikasikannya sesuai dengan bagan sampai ke tindakan atau pengobatan. Kemudian lanjut ke belakang. Jika tadi jawaban ibunya positif HIV, kita isi kolom ini, Bu. Ditanyakan. Ya. Nah, kalau tidak, kita centang tidak. Kemudian kita memeriksa status vitamin K. Status vitamin K itu kita tanyakan apakah setelah lahir bayinya kemarin dikasih oleh ibu bidan atau dokter di tempat persalinan dilakukan penyuntikan setelah lahir. Itu kita tanyakan apakah sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau dia ibunya menyatakan mendapatkan injeksi di sebelah kiri, artinya anak sudah mendapatkan vitamin K.
Dan kalau ibunya mengatakan sudah mendapatkan 2 kali suntikan pasca lahir, berarti bayi ini sudah mendapatkan vitamin K dan HB0. Nah, kita kasih centang, Bu. Kemudian kalau misalkan hanya satu di sebelah kiri, artinya bayi ini sudah mendapatkan vitamin K saat lahir, dan kita kasih centang di ya. Nah, dia ya Bu, berarti artinya di imunisasi HB0 belum dapat bayi ini. Kemudian untuk imunisasi ini kan di belangko, di format dikatakan lingkari imunisasi yang dibutuhkan hari ini. Berarti kita sebenarnya bayi ini membutuhkan HB0, jadi kita lingkari saat ini, begitu Bu. Kemudian jika kita berikan di kolom tindakan itu kita berikan kita tulis HB0. Kalau kita memberikan HB0 saat itu, kita tulis di kolom tindakan, begitu. Kemudian jika setelah kita lakukan penilaian, ternyata ibu masih mengeluhkan keluhan tambahan dari si bayi, jadi kita tulis di kolom ini, di menilai masalah atau keluhan lain. Nanti kita klasifikasikan sesuai dengan keluhan yang tambahan yang disampaikan oleh si ibu, begitu. Itu maksudnya yang kolom ini, Bu. Kemudian jika ibunya juga menyatakan ada keluhan, misalkan puting susu saya lecet, Bu, atau yang nggak ada di bagan berarti ya? Ya, ini tidak ada di bagan, Bu. Jadi ini keluhan tambahan, masalah lain atau keluhan lain, baik dari si bayi maupun dari si ibu. Jadi kalau si bayi kita tulis di bayi, kemudian si ibu kita tulis di ibu, kemudian kita klasifikasikan sesuai dengan masalah yang ada. Kemudian kita lakukan tindakan atau pengobatan sesuai dengan masalah yang ada. Jangan lupa di bawahnya kita pesankan untuk kunjungan ulang. Kita pesankan untuk kunjungan ulang. Kemudian kita tulis angka, apakah kita menganjurkan 1 hari lagi dia kembali atau 2 hari lagi, kita bubuhi di sini angka. Kemudian jangan lupa mencentang nasihati kapan kembali segera, itu kita centang, Bu. Kemudian jangan lupa menuliskan nama pemeriksa, kemudian kita tanda tangan atau paraf. Nah, yang kunjungan ulang ini harinya berdasarkan apa? Berdasarkan tindakan atau pengobatan yang kita berikan sesuai dengan bagan. Ya, kita lihat dari sini, Bu. Kalau ada yang 2 hari terus ada yang 1 hari gimana? Berarti kita ambil yang terkecil. Yang 1 hari. Kita tulis di sini angka. Kemudian jangan lupa nama pemeriksa dan paraf atau tanda tangan. Nah, untuk pengisian form bayi muda ini apakah ada yang ragu atau bagaimana, Bu? Kalau misalnya tidak dijumpai diare, misalnya tidak kan, apakah ini di strip atau dikosongkan saja? Dikosongkan saja, Bu, jangan dibubui apa-apa. Kalau yang imunisasi yang dibutuhkan hari ini kalau tidak ada? Kalau yang imunisasi yang tidak dibutuhkan di hari ini kita kasih strip. Kalau yang 2 ini strip berarti? Nah, ya kasih strip. Tidak diberikan hari ini kita kasih strip. Bisa dimengerti, Bu? Bisa, Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa memakainya ya, Bu.